Mechagodzilla. Oke, hari ini kita akan menceritakan sebuah film yang dirilis pada tahun 2018, yaitu Ready Player One. Diadaptasi dari sebuah novel karangan Ernest Cline dengan judul yang sama. Film ini berlatar pada tahun 2045, di mana sebagian besar umat manusia pada zaman itu udah menggunakan yang namanya simulasi realitas virtual, yang disebut sebagai Oasis. Ceritanya, ada seorang anak remaja yang kebetulan menemukan petunjuk untuk memenangkan sebuah kontes. Dan bagi siapapun yang menang, maka dia bisa memiliki perusahaan pembuat Oasis. Nah, pertanyaannya, mampukah dia menyelesaikan tantangan tersebut sebelum keduluan sama orang-orang jahat yang juga kepengen memiliki hak sepenuhnya atas Oasis? So, kalau gitu nggak usah lama-lama, duduk yang manis dan selamat menonton. The world needs him. Film dimulai di tahun 2045. Di zaman ini, semua orang lagi menyukai ini dengan yang namanya dunia virtual. Sebuah dunia baru di mana orang-orang kayaknya udah nggak tertarik lagi dengan dunia nyata. Di sana mereka bisa menyalurkan apapun yang mereka mau melalui sebuah teknologi realitas virtual yang disebut sebagai Oasis. Saking terkenalnya Oasis membuat salah seorang pemuda yang bernama Wade menjadi ketagihan. Di dalamnya kalian bisa pergi kemanapun, main ombak, manjat piramid, bisa ketemu pasangan dan juga menikah. Banyaklah pokoknya. Kecuali beberapa hal, makan, minum, cepirit, nah itu nggak bisa di Oasis. Masing-masing pemain yang masuk ke Oasis wajib membuat avatar atau karakter virtual yang menggambarkan tentang dirinya, bebas dan semaunya. Mereka bisa membuat avatar kartun, monster, binatang, dan lain-lain. Nah, kebetulan Wade ini membuat avatar yang bisa dibilang masih waras dan diberi nama Z, singkatan dari Parzival. By the way, kalau di dalam Oasis kita akan panggil beberapa nama karakter utama sesuai avatarnya aja ya, biar enak cuy. Z alias Wade mempunyai seorang sahabat di Oasis yang bernama Edge. Meskipun di dunia nyata mereka berdua ini nggak pernah saling kenal. Kebetulan Edge lagi berada di planet Doom, sebuah lokasi paling berbahaya di Oasis. Meskipun begitu, planet Doom ini merupakan tempat yang paling sempurna bagi para pemain untuk mengumpulkan koin. Jadi setiap player wajib mengumpulkan koin kalau mereka mau mengupgrade avatarnya, bertarung, menghancurkan monster, dan kemudian menemukan artefak. Semuanya itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan peserta untuk mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya. Nah, masalahnya nih, semuanya itu tergantung sama keahlian dan juga armor yang dipakai. Belum lagi kalau terbunuh di dalam permainan. Avatarnya memang bisa balik lagi, tapi semua perlengkapan kayak senjata, bahkan skinnya lenyap semuanya cuy. Dan harus memulai dari nol lagi. Realita Oasis sendiri dibuat oleh dua orang yang bernama James Halliday dan juga Ogden Morrow yang dirilis pada tahun 2025 di bawah naungan sebuah perusahaan yang bernama Gregarious Games. Nah, sejak saat itu Oasis langsung booming yang membuat orang-orang di seluruh dunia semakin hari semakin banyak aja nih untuk memilih memainkan Oasis. Tapi beberapa tahun berselang, si Ogden keluar dari perusahaan tanpa alasan yang jelas, di mana kemudian menjadikan Halliday sebagai satu-satunya orang yang paling berkuasa di perusahaan. Namun pada tahun 2040 beliau meninggal dunia. Nah, sebelum mati, Halliday sempat membuat sebuah pesan yang kemudian disampaikan oleh avatarnya yang bernama Anorak, yang mengumumkan sebuah permainan yang bernama Easter Egg atau telur Paskah. Setiap player diminta untuk mencari sebuah benda yang disembunyikan di Oasis, di mana benda tersebut dikabarkan bisa memberikan kekuatan yang istimewa bagi siapapun yang memakainya. Dan orang pertama yang menemukannya akan diberikan kepemilikan penuh terhadap Oasis, termasuk semua saham perusahaan Gregarious Game. Tapi untuk menemukan Easter Egg, para pemain diwajibkan mencari 3 buah kunci. Untuk mendapatkannya, para pemain harus menyelesaikan permainan yang udah disiapkan untuk masing-masing kunci. Nah, setelah berhasil mengumpulkannya, 3 kunci itu bisa digunakan untuk membuka sebuah gerbang dan kemudian mendapatkan hadiahnya. Singkat cerita, kompetisi pun kemudian dimulai. Ternyata dalam 5 tahun terakhir, nggak ada satu pemain pun yang bisa menemukan kunci-kunci tersebut. Untuk bisa mendapatkan kunci yang pertama, para pemain harus bisa menyelesaikan permainan balap mobil. Sebuah permainan yang ternyata susah banget cuy. Karena itu banyak banget yang udah menyerah. Tapi enggak dengan Z dan juga kelompoknya yang masih berjuang untuk bisa memenangkannya.
Kelompok itu bernama Gunter, yang terdiri dari Z dan juga Edge, ditambah Sho dan juga Daito. Nah, selain tim Gunter, ada juga kelompok yang bernama Sixer. Mereka ini bekerja untuk perusahaan IOI, yang dipimpin oleh Nolan Sorrento. IOI adalah sebuah perusahaan online terbesar kedua setelah Gregarious Game. Perusahaan itu akan melakukan segala cara untuk bisa menjadi yang pertama, yaitu memenangkan kontes Easter Egg. Z yang gak pernah menyerah, kini berpartisipasi kembali dalam tantangan yang pertama, bersama dengan sahabatnya Edge dan juga Artemis, avatar wanita yang diam-diam disukai oleh Z. First to the edge. Gimana nggak susah coba? Jebakannya banyak banget cuy. Nah, sambil mengumpulkan poin dari player yang udah kalah, Z terus memantau pergerakan dari Artemis, yang ternyata doi bener-bener keren. Beberapa anggota Sixer mulai bertumbangan, entah itu dari Edge yang membelah mobil lawan menjadi dua bagian, terus dari jebakan-jebakan yang ada, belum lagi nih Kong dan T-Rex yang siap mengirim para pemain kembali ke lobby. Singkat cerita, Z berada di depan dan sedikit lagi bisa mencapai garis finish. Tapi karena ada Kong yang mengganggu jalur tersebut, maka Z mau nggak mau menghentikan mobilnya. Nah, di saat yang bersamaan muncul Artemis dari arah belakang dan dia berniat melakukan lompatan. Karena merasa Artemis dalam bahaya, Z terpaksa harus menghentikannya. Dari sana mereka bertiga kemudian pergi menuju ke bengkel milik Edge. Ketika masuk ke dalam, Artemis terkejut pada saat dia melihat sebuah robot yang bernama Iron Giant. Find an Iron Giant. Find it. I'm building it. Yang sekarang masih dalam tahap perbaikan. Edge kemudian mulai memperbaiki motor milik Artemis yang hancur pasca balapan sebelumnya. Dari obrolan antara Z dan juga Artemis kemudian terungkap kalau mereka berdua ternyata merupakan penggemar berat Halliday. Z mengatakan kalau dirinya bisa memenangkan semua kompetisi, maka dia akan membeli rumah yang baru di dunia nyata, dan lain sebagainya. Mendengar hal itu membuat Artemis percaya kalau Z sebenarnya hanyalah seorang pemain yang takut kalah. Hal itu dibuktikan ketika Z nggak mau melewati Kong sebelumnya. Now I know why you stopped short. I can't afford to zero out. You're afraid to lose your shit. No, I'm not. No one ever makes it past Kong. That's like a rule. Well, then you know it can't be true because Halliday hated making rules. Who said that? Me. A real Gunter would risk everything to save the Oasis from IOI. Next, setelah itu Z kemudian memutuskan menjadi Wade dan kembali ke dunia nyata. Soalnya udah malam cuy, pulang dulu, makan, tidur ya nggak? Nah, Wade ini tinggal di rumah bibinya yang bernama Alice. Di sana dia sempat bertemu dengan pacar bibinya yang bernama Rick, yang lagi marah-marah karena dirinya habis mengalami kekalahan ketika mencari artefak di Oasis. Malam harinya Wade kepikiran dengan perkataan Artemis tentang Halliday, di mana Halliday membenci dengan yang namanya peraturan. Menarik ya, si pembuat game membenci peraturan yang dibuatnya sendiri. Nah, esok harinya dia kembali ke Oasis untuk menyelidikinya. Z mengunjungi sebuah tempat yang bernama Jurnal Halliday, yang berisi kumpulan arsip simulasi kehidupan termasuk semua hobi yang disukai oleh Halliday. Ibaratnya kayak museum lah yang berisi ingatan Halliday. Tempat ini dijalankan oleh seorang avatar yang bernama Kurator. Sebenarnya Z sudah ribuan kali ke tempat ini, namun kali ini berbeda, di mana Z mendengar sesuatu dalam layar memori pada saat Halliday lagi ngobrol-ngobrol bersama dengan Ogden. Comes with responsibilities you didn't ask for. You're forcing me out. Closer on Helen. It's really not a game anymore. I'll be finished. I build worlds. A dreamer. I'm a dreamer. I don't want to make any more rules. That's the point, isn't it? Things move forward, whether you like it or not. Can't we go backwards? How things were when they were. Backwards. Really fast. Fast as we can. Really fast. Fast as we can. Go back! 10 seconds! Dan bener aja, Z kembali ke arena balap. Dia memulai dengan cara yang dikatakan oleh Halliday, yaitu nyetir sambil mundur.
Z memenangkan balapan dengan cara yang bisa dibilang gampang. Z kemudian menerima kunci tembaga dari Anorak dan juga 100.000 koin sebagai pemenang dalam balapan kali ini. Dengan koin sebanyak itu, Z langsung membeli beberapa item sebagai perlengkapan barunya. Semua orang menjadi terkejut ketika mengetahui Z memenangkan balapan. Namun di sisi lain, pemilik IOI yaitu Nolan Sorrento nggak seneng cuy. Karena itu Sorrento masuk ke Oasis dan bertemu dengan teman lamanya yang bernama IROC. Sorrento meminta IROC untuk menjatuhkan Z, sekaligus mencari tahu identitas aslinya. Sementara itu Artemis, H, Daito, dan So semuanya secara bergiliran juga memenangkan perlombaan balap. Artemis bisa memenangkannya karena dia sempat melihat Z memundurkan mobilnya. Z juga memberitahukan kepada H yang kemudian disebarkan ke Daito dan juga Sho tentunya. Mereka berlima sekarang berada di urutan teratas di papan skor Oasis. Mulai sekarang hanya pemegang kunci tembaga yang bisa menemukan petunjuk selanjutnya. Karena itu baik Z maupun Artemis mulai memecahkan clue kedua mereka. Z dan Artemis kemudian bertemu di jurnal Halliday. Di sana mereka mengetahui fakta bahwa Sorrento dulunya pernah bekerja sebagai pegawai magang. Dan karena dia belajar langsung dari Halliday, makanya Sorrento bisa mendirikan perusahaannya sendiri, yaitu IOI. Tapi clue yang sebenarnya adalah Halliday pernah berkencan dengan seorang wanita yang bernama Karen, yang mempunyai nama avatar sebagai Kira, yang kemudian malah menjadi istrinya Ogden di dunia nyata. Karen Underwood. What'd you do? As in Ogden Morrow's wife? Nothing. I invited her over. She wanted to go dancing. Halliday went on a date with Ogden Morrow's wife? So we watched a movie. Just once. Years before they were even married, but yeah. Where's the juice? Give me some juice. Dari sana, Z dan Artemis lalu berniat mengunjungi sebuah klub malam yang bernama Distracted Globe untuk mencari petunjuk selanjutnya. Tapi sebelum pergi, H sempat mengingatkan untuk berhati-hati. Karena menurut H bisa aja Artemis cuma ingin memanfaatkan Z demi mencapai tujuannya. Atau dengan kata lain bisa aja Artemis yang ada di Oasis bukanlah sosok wanita di dunia nyata. Singkat cerita, ketika bertemu, Artemis menjelaskan kalau tempat ini sebenarnya dibangun Halliday untuk berkencan dengan Karen. Tapi rupanya hubungan antara Halliday dan Karen nggak berjalan seperti yang diinginkannya. Dan sejak saat itu, Halliday sangat membenci tempat ini. Sang pencipta yang membenci ciptaannya sendiri. Dan klub inilah ciptaan yang dibenci oleh Halliday. Dari sana, mereka lalu berpikir, mungkin aja nih, Halliday nggak pernah melakukan dansa bersama dengan Karen. Karena itu, Z dan Artemis lalu mulai melakukan lompatan dan berdansa untuk memecahkan rahasia tersebut. Dan ternyata nggak terjadi apa-apa. Nah, pas lagi dansa nih, Z malah menyatakan cinta kepada Artemis, sekaligus memberitahu identitas aslinya. I want to know your real name. Maybe it'd be cool if we met up in the real world. Now you'd be disappointed. My name's Wade. What? I'm in love with you. I said my name's... Stop. Rupanya pembicaraan mereka lagi dipantau sama IROC, di mana pasukan IOI kemudian muncul dan melakukan serangan ke arah Z dan juga Artemis. Untungnya mereka berdua berhasil selamat dengan menggunakan peralatan yang dibeli oleh Z sebelumnya. Nah, setelah itu Artemis rupanya marah atas apa yang udah diungkapkan oleh Z. Artemis nggak peduli dengan yang namanya cinta. Yang dia mau sekarang adalah bagaimana menghancurkan IOI. Artemis sangat membenci IOI dikarenakan ayahnya meninggal akibat berhutang kepada IOI. Sejak Sorrento mengetahui identitas Wade sebagai Parzival, Sorrento kemudian berusaha menghubungi Wade dan mengajukan beberapa tawaran yang menggiurkan, yaitu mengajaknya bergabung bersama IOI untuk menemukan Easter egg, yang tentu aja dengan imbalan uang yang luar biasa banyak. Namun rupanya Z menolaknya. Penolakan tersebut seketika membuat Sorrento marah. Tahu apa yang terjadi? Rumah di mana Wade tinggal dibom cuy. Akibatnya Bibi Alice bersama dengan pacarnya modar dalam insiden itu. Nah, karena sadar akan dalam bahaya di dunia nyata, Wade kemudian mencoba memperingatkan semua teman-temannya. Tapi sial, gak lama setelah itu seorang pria muncul dari dalam trailer dan kemudian menculik Wade. Ternyata orang tersebut merupakan suruhan dari sosok Artemis di dunia nyata. Dan dia bernama Samantha. Dia adalah bagian dari kelompok pemberontak yang tujuannya hanya ingin menjatuhkan IOI. Singkat cerita, ketika kedua orang ini lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba Samantha ini teringat sebuah petunjuk yang berkaitan dengan penyesalan Halliday, yaitu tentang bagaimana Halliday nggak berusaha meneruskan hubungannya dengan Karen. Dengan tambahan bantuan dari H, Daito, dan juga Sho, mereka berlima lalu pergi menuju ke jurnal Halliday dan meminta kurator untuk memperlihatkan hari di mana Halliday dan Karen berkencan, yaitu ketika menonton film di sebuah hotel. Nah, setelah melewati berbagai rintangan, ternyata apa yang ditakutkan oleh Halliday
finale adalah dia itu nggak pernah sempat untuk mengajak Karen berdansa dan kemudian menciumnya. Dari sana mereka lalu menuju ke ruang dansa, di mana Artemis langsung melompat ke lantai dansa dan meminta Karen untuk menari bersamanya. Care to dance? Dari sana muncullah Anarok yang kemudian memberikan kunci giok kepada Artemis sebagai pemenangnya. Petunjuk ketiga pun diberikan untuk menyelesaikan tantangan selanjutnya. Tapi sialnya, anak buah Sorrento yang dipimpin oleh Finale menyerbu tempat persembunyian Wade dan kawan-kawan. Mereka berhasil membawa Samantha yang kemudian dibawa ke markas IOI. Dengan alasan Samantha diminta untuk melunasi utang-utang peninggalan ayahnya. Wade yang berhasil melarikan diri kemudian bertemu dengan seseorang yang bernama Helen, alias pemilik dari Avatar Age, bersama dengan dua orang yang lainnya, yang bernama Toshiro sebagai pengguna Daito dan juga Zou sebagai pengguna Sou. Mereka bertiga diberitahu oleh Samantha untuk membantu Wade. Tapi yang lebih mengejutkan lagi nih, mereka mendapatkan kabar kalau IOI berhasil mendapatkan petunjuk tentang tantangan yang ketiga. Dari sana mereka lalu berencana untuk menyelamatkan Samantha. Sementara itu tantangan yang ketiga yang ditemukan IOI berada di planet Doom, di mana para pemain harus menebak dan menyelesaikan sebuah game yang bernama Atari, yang merupakan game favorit Halliday. Nah, supaya langkah mereka nih nggak terganggu oleh siapapun, Sorrento kemudian memerintahkan Iroh untuk membuat sebuah medan pelindung di sekitar kastil dengan menggunakan Orb of Osufox, salah satu artefak level tertinggi. Singkat cerita, Samantha berhasil lolos dari kurungan setelah Z dan teman-temannya berhasil meretas rig milik Sorrento. By the way, rig adalah sebuah alat yang dipakai oleh para pemain untuk masuk ke dalam Oasis. Cuma bedanya rig milik Sorrento jauh lebih keren cuy. Jadi pada saat Z bertemu dengan Sorrento sebelumnya, dia berhasil mengetahui password dari rig milik Sorrento, sehingga sekarang Z dan kawan-kawan bisa dengan mudah mengaksesnya. Sadar kalau dirinya udah dipermainkan, Sorrento lalu turun ke bawah untuk memeriksa apakah Samantha masih berada di dalam kurungan. Report to security or your coin count. Nah, kesempatan itu kemudian dimanfaatkan Samantha untuk masuk ke dalam ruangan Sorrento dan mengakses rig miliknya, di mana tujuannya sekarang adalah menonaktifkan medan pelindung yang berada di sebuah kastil di planet Doom. Sementara itu, Z sekarang berniat berbicara langsung kepada seluruh warga Oasis. Z meminta semua orang untuk bergabung bersama dengannya. I'm Parsifal, first to the key. I only came here to escape the shitty hand that life dealt me. I'm here talking to all of you now because our future's being threatened. A force field around the third challenge. And I don't want to lose that to this colossal douchebag Nolan Sorrento. Dan benar aja, setelah itu semua warga Oasis kini datang ke planet Doom untuk membantu Z dan kawan-kawan. Di saat yang bersamaan, Artemis yang udah mengetahui caranya mematikan medan pelindung kemudian turun ke bawah. Dia lalu menyamar sebagai salah satu anggota Sixers dan masuk ke dalam Oasis. Singkat cerita, ketika Artemis menemukan bola Osufox, dia berhasil menonaktifkannya. Dan dari sana terjadilah pertempuran antara Z yang memimpin pasukan Oasis melawan pasukan IOI. Pertempuran terjadi dengan sangat brutal. Bahkan Edge juga nggak lupa membawa Iron Giant ke dalam pertempuran. Tapi di sisi lain, IOI nggak mau kalah. Rupanya Sorrento mengaktifkan salah satu senjatanya, sebuah mecha yang dikenal sebagai Mecha Godzilla. Mecha Godzilla! Sementara itu di dunia nyata, Finale sekarang lagi sibuk nih mencari kendaraan yang dijadikan tempat bagi Z dan teman-temannya untuk bermain Iosis. IOI sepertinya kepengen melakukan segala cara agar bisa menang dalam kompetisi kali ini. Oke, kita balik lagi ke Oasis. Iron Giant bertarung melawan Mecha Godzilla. Bukan cuma itu, si Daito yang datangnya telat juga memasuki arena pertempuran sambil mengubah dirinya sebagai Gundam. Gundam beberapa kali sempat membuat Mecha Godzilla kewalahan. Namun karena waktunya habis, Daito pun kembali ke wujud aslinya. Tapi nggak lama setelah itu, Iron Giant kemudian muncul bersama dengan Artemis yang berhasil melubangi mata kiri Mecha Godzilla. Dan dari sana, Artemis melemparkan sesuatu yang mengakibatkan Mecha Godzilla bersama dengan Sorrento harus kembali ke lobi.
Nah, setelah berhasil melewati hadangan, Z, Artemis, dan So lalu bergegas menuju ke dalam kastil. Dan lagi-lagi mereka mendapatkan perlawanan dari Iroh. Tapi untungnya So menggunakan kemampuannya untuk membuat Iroh menjadi kewalahan. Di momen ini, Artemis sepertinya sedang dalam bahaya. Karena Sorrento tampaknya udah sadar kalau Samantha sedang menyamar sebagai bagian dari pasukan IOI. Z nggak mau kalau Samantha yang ada di dunia nyata kenapa-napa. Karena itu Z dengan terpaksa membunuh Artemis, sehingga memungkinkan Samantha untuk bisa melarikan diri dari IOI. Sementara itu Z dan So berhasil sampai di lokasi tempat di mana para pemain IOI memainkan video game Atari dengan tema adventure. Namun rupanya nggak ada satupun di antaranya yang berhasil memecahkan misteri tersebut. Tapi tiba-tiba Sorrento muncul lagi bersama dengan Iroh. Di sini Sorrento meminta Z untuk menyerah, karena kalau enggak Sorrento akan mengancam akan meledakkan Oasis menggunakan bom yang bernama Cataclysm. Sampai kemudian terjadilah pertarungan antara Z melawan Sorrento, di mana hal itu memaksa Sorrento untuk meledakkan bom tersebut. Ternyata efek dari ledakan itu memusnahkan setiap avatar di planet Doom, termasuk dirinya sendiri. Senyum jahat pun terpancar dari wajah Sorrento. Daripada dia kalah ya kan, mending dihancurin aja semuanya. Namun tampangnya tiba-tiba berubah ketika dia mengetahui kalau Z masih bisa bertahan hidup. Rupanya nih, Z menggunakan koin kehidupan ekstra yang pernah diberikan sama si kurator pada saat dia berada di jurnal Holiday. Dimana dari sana Z kemudian memulai kembali game adventure. Nah, sekarang satu-satunya kesempatan Sorrento adalah menghentikan Z di dunia nyata. Finale yang berhasil menemukan kendaraan mereka kemudian memberitahukannya kepada Sorrento. Ace dan kawan-kawan bersama dengan Artemis yang udah berada di dalam kini harus memastikan keselamatan dari Wade. Next kemudian Z berhasil memenangkan game tersebut. Z ternyata sadar untuk menemukan jawaban dari permainan ini, dia nggak perlu memenangkannya. Cukup dengan mencarinya di dalam ruangan yang nggak terlihat. Anorak kemudian muncul sambil memberikan kunci kristal. Tapi tiba-tiba aja nih kendaraan mereka diganggu oleh Finale di dunia nyata. Z dengan cepat menggunakan 3 kunci yang dimilikinya untuk memasuki ruang harta karun. Di mana kemudian Anorak muncul sambil memberikan kertas berisi kontrak untuk ditandatangani. Nah, ketika akan menandatanganinya, rupanya Z menyadari kalau ada yang aneh dengan semuanya ini. Z merasa kalau situasi ini persis sama ketika Holiday memaksa Ogden untuk keluar dari Gregorius Game. Kejadian tersebut yang kemudian membuat Holiday menyesal seumur hidup karena udah kehilangan sahabat terbaiknya. This is wrong. This is the moment that Halliday made Moro sign over his shares in Gregarious. That was the biggest mistake of his life. Anorak kemudian berubah menjadi Halliday. Dia membawa Z ke memori lamanya, sekaligus akan memberikannya Easter egg yang dijanjikan sebelumnya. Sementara itu kendaraan Wade dan teman-temannya berhasil dihentikan oleh Sorrento. Mengetahui hal itu, semua orang di sekitar lalu muncul untuk menghalangi Sorrento. Namun karena Sorrento ini bawa senjata, alhasil orang-orang di sekitar nggak bisa ngapa-ngapain cuy. Oke, kita balik lagi ke Halliday dan juga Z. Dalam obrolan mereka, Halliday mengatakan kalau alasan dirinya membuat Oasis adalah dia nggak pernah merasa nyaman saat berada di dunia nyata. Dia nggak tahu caranya berinteraksi dengan orang lain. Sampai-sampai Halliday ini merasa sangat ketakutan seumur hidupnya. Namun meskipun begitu, Halliday juga tahu serusak-rusaknya dunia nyata tetap aja. Dunia itu adalah dunia di mana kita bisa merasakan semuanya secara nyata. Next kemudian Halliday memberikan hadiah artefak telur bersamaan dengan Sorrento yang membuka pintu mobil. Dan gak lama setelah itu, polisi baru datang dan langsung membawa Sorrento bersama dengan Finale yang udah lebih dulu tertangkap. Kemudian suasana menjadi wow ketika Ogden juga muncul. Dia datang sambil membawa notaris dan meminta Wade untuk menandatangani pengambil alihan Oasis. Nah, di sini lalu terungkap juga kalau Ogden ini sebenarnya memainkan peran penting dalam keberhasilan Wade memecahkan Easter egg, di mana ternyata Ogden adalah si kurator yang ada di jurnal Holiday. Kemudian sejak saat itu Wade memutuskan untuk menjalankan Oasis bersama dengan teman-temannya. Dia juga memasukkan Ogden untuk bergabung dengan mereka sebagai konsultan. Wade dan kawan-kawan juga membuat aturan yang baru yang sangat kontroversial, di mana mereka meliburkan Oasis setiap hari Selasa dan juga Kamis, dengan tujuan agar semua orang mau menghabiskan lebih banyak waktu di dunia nyata. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you
Well, ini film pada waktu kemunculannya emang keren banget sih. Plotnya juga bagus cuy, sangat menghibur juga. Terus udah gitu banyak pesan moral di dalamnya. Ya pokoknya oke lah. So kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.